Halo, ketemu lagi dalam Behind Story yang sekarang memasukin ke Crash ke 9 ya kalau nggak salah, yaitu single keempat di album ketiga Lelaki Hebat. Simak terus, jangan kemana-mana, tonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Single keempat di album ketiga Lelaki Hebat, yaitu berjudul Jalan Terbaik. Lagu yang sangat uh, fenomenal banget, lagu yang sangat bagus yang diciptakan oleh almarhum Mas Bani. Di Jalan Terbaik ini masih di dalam satu album, yaitu album Lelaki Hebat, dimana dia menjadi single keempat. Karena di album ini singlenya sangat banyak, album yang cukup menurut kita sangat meledak atau yang paling meledak. Jalan Terbaik dirilis itu tahun 2008, menjadi single keempat. Dia top request di radio-radio. Saya ingat betul lagu ini ketika dirilis serentak di seluruh radio, benar-benar mengalami masa yang sangat gampang. Pasalnya 3 minggu setelah rilis di radio sudah menduduki chart-chart yang sangat di tangga-tangga chart di radio yang sudah di 10 besar minimal. Dan Jalan Terbaik sendiri waktu itu juga masuk ke chart, di mana acara-acara TV masih memakai chart ya waktu itu. Cuman saya udah lupa namanya, nama acaranya apa aja. Tapi yang jelas single Jalan Terbaik ini menjadi single yang akhirnya menjadi roket ya, semacam trigger yang benar-benar mengusung album ketiga ini menjadi lebih sukses dan lebih laris. Kisah di balik lagu ini, waktu itu yang saya ingat, Mas Bani almarhum sedang mengalami kesedihan ya. Bisa dibilang dalam percintaannya dia sedang mengalami, kalau kata anak sekarang tuh galau. Mas Bani waktu itu benar-benar sangat galau. Akhirnya Mas Bani menciptakan lagu ini yang waktu itu memang masih kasaran. Yang saya ingat waktu di Basecamp dia mempresentasikan lagu itu ke kita. Dan di era ini juga kita sudah mempunyai satu komputer yang kita install untuk recording ya. Walaupun ala kadarnya tidak mewah, tapi setidaknya ketika ada lagu baru, waktu itu kita sudah bisa merekamnya. Dan waktu itu saya operatorin, Mas Bani mulai merekam gaetnya direkam, terus dia nyanyi dengan vokal gaet dia yang awalnya originalnya seperti ini beatnya. Nah, bukan 4/4, karena kalau yang aslinya kan jadi, nah, originalnya seperti ini. Semua telah berakhir. Nah gitu. Jadi dari apa ya, 6/8 ya, 6/8 menjadi 4/4. Karena waktu itu setelah take, terus aku bilang nih lagu bagus banget, tetapi ada yang kurang enak menurutku. Sampai akhirnya di lain hari, sampai aku itu lagu itu benar-benar kepikiran terus pas aku di jalan, pas makan apa, aku kepikiran terus gimana caranya lagu ini udah enak tetapi apa yang mengganjal sebenarnya. Akhirnya
Di beberapa hari berikutnya aku ke base camp, dan waktu itu belum ada orang, dan aku nyalakan komputer, aku ngeplay lagu itu lagi, aku dengerin sambil aku diem, aku rasain. Karena waktu itu sudah aku kasih gambar ya, drumnya aku gambar pakai MIDI. Terus akhirnya aku memberanikan diri untuk mendelete itu. Aku delete drumnya, dan aku gambar ulang dengan pattern 4/4. Jadi dari 6/8 aku ubah jadi 4/4. Dan gitar guide pun aku ganti, yang awalnya 6/8 jadi 4/4. Dan hasilnya yang saya rasakan, nah ini baru enak. Dan setelah aku take ulang, aku edit, begitu Mas Bani datang ke base camp, aku langsung presentasikan, sini, aku bilang, sini, kenapa? Kamu harus dengerin lagumu nih. Akhirnya dia kaget dengerin, dan waktu itu aku sudah ngasih fill in gitarnya yang kebayangnya. Jadi intronya itu benar-benar udah aku dapat yang ini. Nah itu intro itu, petikan itu aku udah dapat, dan beberapa petikan seperti fill in seperti ini. Nah itu aku juga udah dapat, itu sudah aku take waktu itu. Dan Mas Bani bilang, wah enak ini, enak. Iya ya, lebih enak 4/4 kata beliau. Dan anak-anak pun juga mengiyakan, karena yang dirasakan Andi sebagai drummer waktu itu, oh iya lebih enak 4/4 karena lebih ngalir lagunya. Akhirnya fix, lagu itu dirubah menjadi 4/4. Dan ketika masuk ke latihan, bener, jadi megah banget lagu itu. Dan begitu memasuki recording, aku masih ingat betul, begitu drum masuk, bass direkam, akhirnya gitar direkam, dan semuanya direkam. Bener-bener aku baru merasakan lagu ini bener-bener sakral banget. Itu bener-bener kena banget, dari musiknya, apalagi liriknya gitu. Itu belum dimasukin string ya, belum dimasukin string orkestra sama Mas Ferry. Itu masih instrumental, band aja sudah bener-bener udah lebar. Dan ketika dimasukin string, ditambahin string sama Mas Ferry, dahsyat lagu ini. Ampun, pokoknya ampun. Dan feelingku juga ini harus jadi single, dan bener, walaupun menjadi single keempat, tetapi lagu ini sudah membius para penonton. Dan ini lagu bener-bener jargonnya, yang apalagi diciptakan seorang basis. Ya, menurutku ini lagu yang sangat keren. Kenapa saya bilang sakral? Karena lagu ini begitu bunyi intro ya di panggung, semua sudah histeris. Itu yang saya lihat di atas panggung, bahwa ketika aku memetik dan memulai memainkan intro, semuanya langsung berteriak. Dan lagi-lagi ini menjadi core masal buat penonton. Dan aku yakin semuanya hafal. Ini lagu yang sangat mudah dihafal, dan lagunya, refnya nyantol banget. Dan beralih ke video klip, waktu itu kita tour panjang sekitar hampir 1 bulan tour, tidak pernah pulang. Itu start dari Lampung sampai ke Aceh. Nggak tahu berapa titik, yang jelas waktu itu tour lama. Dan yang aku ingat, pulang dari tour itu langsung bikin video klip. Setelah bikin video klip Jalan Terbaik ini, besok paginya aku menikah. Jadi waktu itu direkturnya Mbak Reni Fernandes. Kita syuting di puncak ya, di puncak Cianjur, Bogor. Tepatnya di Kebun Raya Cibodas. Kita syuting di situ, kita sewa villa di situ. Kita memanfaatkan landscape hijau, rumput yang sangat bagus di situ. Mbak Reni
memilih tempat itu karena sesuai kebutuhan dari alur cerita, dan kita memakai talent yaitu Dek Citra Kirana. Waktu itu Dek Citra masih sangat baru banget di industri entertain. Dek Citra mulai masuk manajemen artis, dan aku kenal deket karena Citra itu tetanggaku juga di Bandung dulu. Saya kenal sama bapak ibunya. Dek Citra juga sosok yang pas untuk menjadi talent cewek di video klip ini. Akhirnya Citra Kirana berakting di video klip Jalan Terbaik ini dengan Ivan, dimana scene-scene itu benar-benar scene-scene kebahagiaan. Singkat kata, mereka harus berpisah karena perbedaan sebuah prinsip, yaitu bahwa sebuah pasangan itu tidak memiliki permasalahan apapun, hanya permasalahannya adalah perbedaan agama yang akhirnya membuat mereka berpisah. Di akhir cerita itu ada dua jalan yang melintang, si cewek ke sini, si cowok ke sana. Jadi berpisah secara bijaksana, berpisah tanpa saling menyakiti, berpisah tanpa ada kesedihan. Dalam arti kesedihan itu sakit hati. Jadi benar-benar perpisahan yang sangat bijaksana, dan Mbak Reni Fernandez lagi-lagi berhasil membuat video klip itu menjadi sangat keren banget, dan sangat bisa menunjang dari audionya. Jadi audionya sudah bagus, Mbak Reni membuat visualnya lebih keren lagi. Dan ketika dilempar di pasaran, akhirnya video klip itu juga langsung boom. Semua pada suka, sedihnya kena. Terus itu seperti hal yang realita dirasakan oleh semua orang, bahwa ada di luar sana yaitu perbedaan agama yang bisa memisahkan kata percintaan ini. Dan ya, memang tidak memungkiri, almarhum Mas Bani memang, aku yakin dia mengalaminya, dan oleh karena itu lagu Jalan Terbaik ini tercipta. Bani adalah seorang basis yang jarang membuat lagu, tetapi sekalinya membuat lagu itu akan menjadi lagu yang sangat sedih banget, atau lagu yang sangat powerful banget, atau lagu yang sangat semangat banget, bisa jadi. Dan itu terbukti setiap dia presentasikan lagu-lagunya, aku selalu sudah bisa merasakan, walaupun itu hanya lagu-lagu kasaran, aku sudah bisa merasakan bahwa ini lagu dia yang dalam. Ya, contohnya Jalan Terbaik. Terus di album kedua, di album pertama itu ada Aku Masih Bisa, itu lagu yang powerful dan upbeat, itu juga Bani. Terus ada di album 1 Bintang Terpilih, itu lagu yang sangat wise banget, itu juga Bani. Bani juga punya lagu yang harusnya itu masuk ke album ke-5 ya. Bani punya lagu, aku tahu banget punya lagu, tapi nggak tahu waktu itu dipresentasikan ke teman-teman nggak. Aku juga nggak tahu, tapi itu lagu sangat keren. Dan saya masih hafal di benak sini. Dan setelah aku cek di album ke-5 dan ke-6, lagu itu tidak dikeluarkan, nggak tahu kenapa. Padahal itu lagu Bani yang sangat bagus. Dan terus terang saya juga menyimpan salah satu lagu yang itu didapat dari rekan dekat saya yang tiba-tiba mengontak saya dan mengirimkan lagu Genjreng-Genjreng itu, yang dia bilang bahwa Bani pengen lagu ini dibikin, dan waktu itu pengen sekali ngajak barengan sama aku. Dan akhirnya mungkin akulah yang sosok yang pas yang harus tahu tentang itu, dan akhirnya temanku ngasih tahu, dan lagu itu masih aku pegang sampai sekarang, masih aku simpan, walaupun lagunya masih bener-bener kasar banget, masih minim banget, lirik juga belum baru 10%, tapi progresi chord sudah sekitar 40%.
Insya Allah kalau memang ada inspirasi, aku akan bisa menyempurnakan itu. Semoga saja ya, semoga saja. Jadi kalau sekarang aku mendengarkan lagu, keseluruhan lagu ya, tapi terutama Jalan Terbaik ini, saya benar-benar terbuai, benar-benar larut. Karena mungkin di antara pertemanan di Seventeen ini, saya yang paling dekat sama Bani. Dari kecil saya sudah bermain bersama. Bayangin aja dari lahir, mungkin lahir hampir bareng. Tapi setelah kita bisa berjalan dewasa atau TK, kita masuk ke taman kanak-kanak bareng-bareng, berangkat sekolah bareng, pulang sekolah bareng. Hari-hari itu saya lalui bareng. Sampai mungkin ada kejadian saya kecelakaan ini pada waktu TK, ditabrak motor. Hampir opnam 1 bulan juga. Beliau menunggu saya di sana, walaupun tidak menginap, tetapi hampir setiap hari Bani selalu ke rumah sakit menjenguk aku. Dan dia selalu berkata sama ibunya, kapan Dudi pulang, kapan aku pulang, katanya. Dan mengetahui saat aku ditabrak motor juga, kata saudara-saudara saya, memang Bani juga sangat terpukul karena lukaku ini sangat parah. Dan yang dia bilang waktu itu, karena masih kecil, sepi, nggak ada aku, nggak bisa main. Karena di rumah aku sudah tidak ada batasan lagi sama dia. Kita hidup bareng. Kadang dia makan di rumah, kadang aku juga makan di rumahnya. Kadang aku ngasuh adik-adiknya. Kita main tinju-tinjuan, main robot-robotan, main PlayStation dan yang lain-lain. Sampai era PlayStation ada ya, tapi dulu kan belum ada. Sampai ngebolang aku mandi di kali, main yang jauh, sepedaan, semuanya aku laluin. Jadi kenang-kenangan itu sangat melekat. Sampai akhirnya aku bisa beranjak dewasa, sekolah sudah pisah, tetapi ya karena kita satu kampung, jadi tiap hari bisa bareng. Banyaklah kenangan-kenangan yang gak bisa saya lupakan. Itu yang membuat saya, ketika saya mendengarkan lagu Jalan Terbaik, sekarang lebih mendalam, lebih maknanya. Ini udah bukan seorang pasangan kekasih lagi, tetapi ini adalah soulmate yang aku rasakan seperti itu. Bahkan lagu itu gak akan pernah bisa saya lupakan, atau pasti akan selalu aku putar ketika aku kangen sama dia. Sampai pada suatu ketika saya mendengarkan berita bahagia bahwa Mas Bani menikah dengan wanita pilihannya. Saya hanya bisa di sini mendoakan. Aku tahu persis, walaupun tidak ada kontak apapun, tapi aku merasakan. Aku hanya mungkin kalau mau dibilang sedikit norak, aku yakin ketika aku berdoa, dia juga berdoa, bahwa aku hanya bisa mendoakan Mas Bani semoga samawa. Dan aku juga yakin dia berdoa bahwa mungkin dia berpamitan bahwa aku mau menikah. Aku yakin karena aku sempat ngimpi. Jadi kabar itu sampai ke bawah, ngimpi bahwa aku melihat pernikahan itu. Dan ketika beliau punya anak juga, aku mendengar kabar bahwa anaknya sudah lahir. Aku cepat-cepat mencari di sosial media. Aku melihat raut mukanya Inara benar-benar mirip Bani, dan aku
dalam hati itu benar-benar sangat bahagia banget. Alhamdulillah akhirnya Mas Bani sudah punya jodoh dan sudah memiliki anak satu, dan aku sangat bahagia banget dan bersyukur karena dalam perjalanan cintanya dia selalu menemukan kata gagal. Entah itu apa, tetapi aku yakin itu adalah pilihan terbaik dia. Itu adalah jalan hidup dia, dan kegagalan demi kegagalan cinta Mas Bani itu membuahkan lagu-lagu dan pengalaman dan juga pembelajaran buat kita semuanya. Dan sampai akhirnya hal terberat yang saya dengar adalah ketika seharusnya aku bertemu dengan beliau. Aku mempunyai rencana yang tersembunyi, yaitu aku sudah berniat akan menemui Bani. Aku akan memeluk dia dan aku akan ngajak ngobrol dia. Tapi Allah berkata lain, dan tragedi itu datang di bulan Desember tanggal 22 dan Januari 2019 gagal bertemu dengan beliau, dan aku hanya bisa Al-Fatihah. Bahkan saya belum sempat salaman, belum sempat aku hanya selalu doa, dan doa dalam setiap sholat saya. Aku selalu berdoa untuk Mas Bani dan saudara-saudaraku yang lain yang terkena dampak tsunami, dan sampai detik ini aku hanya bisa doa dan doa terus dan mengenangnya. Dan lagu Jalan Terbaik ini menjadi salah satu pengobat kangenku. Kalau memang aku kangen sama beliau, aku pasti putar lagu itu. Memang susah move on. Kita memang tidak bisa move on, tetapi aku yakin ini adalah jalan yang diberikan Allah, jalan terbaik yang dikasih sama Allah. Jadi aku ikhlas dan semuanya ikhlas. Tenanglah di sana. Kami di sini siap menjaga anak-anakmu, keluargamu, dan semuanya. Berikan senyuman dan doa terbaikmu dari sana ya. Sampai bertemu di jannahnya.
Jalan ini memang berbeda. Semua yang terjadi tak mungkin kembali. Jalan kita memang berbeda, namun hati ini tak ingin kembali. Ku yakin kita akan bahagia tanpa harus selalu bersama. Tak perlu disesali, tak usah